من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil-musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam ayat pertama dari surah yang kita bacakan tadi, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Wahai Muhammad, tidakkah engkau tahu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Al-Hafidz Ibnu Katsir memaknai kata ad-din dengan hari pembalasan sebagaimana dalam ayat yang lain, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din wal ma'ad wal jazaa' wat thawab. Kata ad-din dimaknai dengan hari pembalasan karena pada hakikatnya orang-orang yang mendustakan agama, maka begitu juga dengan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, keadaan orang yang mendustai hari pembalasan adalah pada ayat yang selanjutnya, Fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Orang-orang yang menzalimi anak yatim. Anak yatim adalah anak-anak yang kehilangan orang tuanya, kehilangan kasih sayang dan pendidikan dari orang tua. Selaku mukmin, sudah semestinya lah kita menyantuni mereka, baik anak yatim tersebut warga dekat kita sendiri maupun bukan, kerana pada hakikatnya sesama muslim adalah saudara. Ketika mereka kehilangan orang tua, maka pada saat itulah kita yang menjadi orang tua mereka. Namun beda halnya dengan orang yang mendustai hari pembalasan. Mereka justru menghardik anak yatim, menzalimi hak-hak anak yatim, bahkan di antara orang ini mengambil harta anak yatim, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wala taqrabu malal yatim illa billadhi hiya ahsan hatta yablugha ashuddah." Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara-cara yang baik sehingga dia dewasa. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, jika keadaan orang mendustai hari pembalasan adalah menzalimi anak yatim, maka beda halnya dengan orang-orang yang senantiasa menyantuni, mengayomi dan mengasihi anak-anak yatim. Kelak di akhirat dia menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, "Ana kafilul yatim fil jannah
kahada. Beliau mengisyaratkan tangan jari telunjuk dan jari tengahnya seakan-akan tidak ada penghalang hubungan Nabi dengan orang-orang yang mengayomi dan menyantuni anak yatim. Kedua, perilaku dari orang yang mendustakan hari pembalasan, orang-orang mendustai hari pembalasan, yaitu yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak menganjurkan atau memotivasi orang lain untuk memberikan bantuan kepada orang miskin. Orang-orang miskin merupakan orang-orang yang tidak mampu untuk mencukupi kehidupan mereka. Karenanya selaku sesama muslim sudah menjadi tugas kita bersama untuk membantu saudara-saudara kita menghilangkan rasa lapar di antara mereka, bukannya justru menghalangi orang lain untuk membantu bersama. Sidang jamaah Jumat, kemudian perilaku ketiga dari orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, bahwa fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang lalai dalam salatnya. Salat semestinya menjadi penyelamat bagi orang Islam. Namun beda hal lagi orang yang mendustai hari pembalasan, salatnya justru mencelakai mereka. Hal ini dikarenakan kelalaian mereka dalam mendirikan salat. Ibnu Katsir menafsirkan bahwanya beliau menyebutkan ada beberapa bentuk kelalaian. Yang pertama, menunda-nunda waktu. Memang akhir waktu, yakni menunda-nunda salat karena disebabkan rasa malas, sehingga waktu pun akhirnya habis. Baru akhirnya mereka sibuk mengerjakan salat secara tergesa-gesa. Kemudian makna melalaikan salat juga, yaitu melalaikan rukun-rukun dan syarat-syarat salat. Kadang kita sering menganggap remeh, menganggap enteng satu rukun salat, apakah itu al-Fatihah, apakah itu niat, apakah itu ruku, termasuk juga tumaninah. Dalam salat ini sering kita lalaikan. Begitu juga kadang-kadang kita sering melalaikan syarat-syarat salat dengan menyepelekan wudu, sembarangan dalam mengenai pakaian, sehingga walaupun berpakaian namun aurat tetap terbuka. Begitu juga terkadang kita menyepelekan masalah najis, kotoran yang menempel pada badan maupun pada pakaian Yang ketiga, yang dimaksud dengan melalaikan salat adalah melalaikan khusyuan dalam salat, sehingga tatkala kita salat nanti dan perasaan kita entah pergi kemana-mana. Inilah yang menurut Ibnu Katsir di antara bentuk-bentuk kelalaian salat, sehingga walaupun salat belum tentu selamat dari kecelakaan. Kemudian perilaku keempat, orang yang mendustakan hari pembalasan. Alladzina hum yura'un. Mereka adalah orang-orang yang riya. Orang-orang ini orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Mereka senantiasa melakukan amal-amal kebajikan, namun mereka lakukan dengan riya, yaitu amalan yang mereka kerjakan bukan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, namun mengharapkan pujian dari manusia agar supaya dia dianggap sebagai orang soleh, dianggap orang taat, dianggap orang alim, dianggap orang baik, dan lain segala macamnya. Padahal Nabi SAW bersabda, ia mengingatkan tentang bahaya riya. Beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwaf. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal." Qala qulna bala. Qala asyirkul khafi ay yaquma ar-rajul yusalli wa yuzayyinu salatuhu lima yara min nadhari rajul. Maukah aku tunjukkan tentang sesuatu yang lebih aku takutkan kepada kalian? Para sahabat menjawab, tentu kami mau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, asyirkul khafi, yaitu syirik tersembunyi, yaitu
seseorang salat lalu dia membaguskan salatnya karena ada orang yang melihatnya. Kemudian perilaku yang kelima, wa yamna'unal ma'un, mereka enggan menolong dengan barang yang berguna. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan memiliki perilaku yaitu enggan menolong, padahal selaku sesama muslim sudah sepatutnya lah kita saling tolong dan saling menolong. Ketika mereka memiliki harta, mereka enggan bersedekah. Ketika harta mereka telah mencapai nisab atau haul, mereka pun enggan membayar zakat. Sehingga mereka memiliki perilaku yang enggan menolong sesama. Sudahlah tak bagus ibadahnya kepada Allah, mereka juga tidak baik kepada sesama makhluk Allah. Inilah perilaku dari orang yang mendustakan hari pembalasan, padahal semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum menutup khutbah yang singkat ini, marilah kita sejenak merenung apakah perilaku yang disebutkan pada ayat di atas tadi ada pada diri kita. Apakah kita masih sering menghardik dan menzalimi harta anak yatim? Apakah kita masih enggan membantu orang-orang miskin beramal soleh? Dan apakah kita masih enggan untuk membantu saling sesama? Semoga dengan khutbah singkat ini kita bersama bisa menghindarkan diri, keluarga dan rumah kita dari perilaku yang disebutkan dalam ayat di atas. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah mu'ayyidus sabirin bi'aziz nasrih wa muyassiril syakirin lihamdi syukrih wa muwaffiqil mukhtarin للقيام بأمره أحمده على ما أنعم وأسلم لأمره فيما حكم وأبرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله منتهى الظهور صلاة دائما بلا فناء ولا فتور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيد بالمؤمنين من عباده. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم احفظ عليهم وداعي أديانهم وأخرجهم من ضيق السجون إلى سعة أوطانهم ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجيهم برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله
لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.